Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, Tali Kata Podcast, Talita Media, saya ucapkan semangat pagi. Dan kali ini kita hadir bersama narasumber kita yang tidak asing, yang luar biasa, yang sudah profesional. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Nurianto SH, MH, MM, MBL, dan masih banyak lagi gelar-gelar yang lain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang begitu menarik, luar biasa, yang memang ditunggu oleh banyak kalangan. Ini terkait dengan hukum, kelebihan dan kekurangan KUHP yang baru, KUHP 2023. Kita terbiasa menggunakan KUHP yang lama. Ada apa sih sebenarnya dengan KUHP yang baru dan seperti apa nanti perbedaannya? Namun kita akan mengupas beberapa poin saja, dan nanti ketika ada tanggapan, respon dari pemirsa, maka episode demi episode terkait dengan KUHP yang baru nanti akan kita munculkan ulang bersama narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Nurianto. Pak Prof, sehat Pak Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Secerah awan pagi ini kayaknya Pak Prof. Di luar sana cuacanya begitu sejuk, berawan, tidak panas tapi juga tidak hujan. Alhamdulillah membuat suasana semakin sejuk. Pak Prof, ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat itu adalah pelaksanaan KUHP yang baru, KUHP 2023 ini. Kira-kira menurut Pak Prof itu apa sih kelebihan dan kekurangan daripada KUHP 2023 itu Pak Prof? Terima kasih ya Pak Ustadz Dr. Abu Siri. Waduh. Jadi yang pertama, tadi pertanyaannya, saya alhamdulillah walaupun hujan-hujan, tapi berkat saya minum madu, terutama madu Talita yang saya tahu asli, jadi tubuh saya imunnya itu lebih kuat lagi. Wah, luar biasa. Pemirsa, tadi disampaikan oleh Pak Prof bahwa madu Talita ini sungguh luar biasa. Ini membuat tubuh sehat, membuat imun kita ya tambah tumbuh sehingga tubuh kita akan semakin sehat. Silakan Pak Prof. Nah, yang kedua, itu pertanyaan daripada Bapak Dr. Haji Abu Siri tentang kelebihan dan kekurangan KUHP 2023. KUHP 2023 itu diundangkan tepat pada tanggal 2 Januari 2026. Wah, baru banget ini Prof. Ya, jadi itu ada tenggang sosialisasi, begitu sudah disetujui, sosialisasi penggunaannya tahun 2023 sehingga memberikan masyarakat, terutama penegak hukum, bisa mempelajari atau menghayati KUHP yang baru. Nah, kalau kita lihat kelebihannya apa dan kekurangannya apa, KUHP yang baru ini lebih menekankan restorasi justice. Ini yang paling penting. Nah, kemudian kalau di KUHP yang lama itu buatan Belanda ya, kita tahu ya. Ya, betul. Nah, sudah ratusan tahun kita adopsi. Itu sifatnya adalah pembalasan. Jadi barang siapa melakukan satu tindak atau perbuatan delik, maka langsung dihukum. Nah, di situ kalau kita lihat KUHP yang lama itu tidak memberikan peluang kepada pelaku maupun korban, kan itu, karena ancamannya sudah tertera. Tetapi di KUHP yang baru ini
itu ada ruang negosiasi, namanya restorasi justice. Nah, yang kedua, di KUHP yang baru ini, penjara itu adalah alternatif terakhir. Jadi dengan demikian, apa yang terjadi? Bahwa ini akan mengurangi salah satu positifnya, mengurangi kepenuhan lapas-lapas yang sekarang ini Ustadz tahu bahwa lapas-lapas itu sudah over capacity. Nah ini juga sehingga dengan demikian ini bisa mengurangi. Nah yang satu lagi di sini di dalam KUHP yang baru tercantum denda yang cukup disesuaikan dengan keadaan perekonomian kita gitu loh. Jadi memang di sini rasa humanismenya itu tinggi sekali. Jadi sesuai dengan falsafah kita, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Jadi banyak hal yang positif. Cuman kekurangannya adalah kepastian hukum itu kurang berkurang gitu loh ya. Satu. Yang kedua, kalau ini disalahgunakan, kan gitu, bagi pelaku-pelaku tindak pidana, ini akan bicara, paling nanti saya melakukan ini, nanti kita berusaha untuk restorasi justice. Nah, sehingga ajas legalitas yang ada itu, kepastian hukum itu masih dipertanyakan. Inilah salah satu kelebihan dan kekurangan daripada KUHP 2023. Tetapi kita apresiasi bahwa KUHP 2023 itu sudah hasil karya anak bangsa. Jadi kita tidak mengadopsi lagi oleh KUHP yang lama zaman kolonial, kan gitu toh. Inilah salah satu yang kelebihannya. Luar biasa Pak Prof bahwa anak bangsa sudah bisa membuat satu produk hukum yang luar biasa. Ya. Yang dari dulu sejak kita sebelum merdeka bahkan barangkali mungkin itu menggunakan produk hukum dari Belanda. Ya. Dan sejak tahun 2026, tepatnya 2 Januari 2026, kita sudah menggunakan KUHP yang baru. Pemirsa, mari kita ikuti terus perbincangan kita dengan Bapak Profesor Dr. Nuryanto. Beliau adalah pakar hukum dan beliau juga adalah akademisi pada Universitas Mahendradatta Denpasar. Dan yang tidak kalah pentingnya, beliau adalah CEO Thalita Group yang sungguh luar biasa. Dan ingat bahwa beliau tetap segar bugar sampai sekarang di usianya yang berapa Pak Prof? Ya, hampir 68 tahun. Ya, 68 tahun, tetapi pemikiran-pemikirannya, karya-karya bukunya masih sungguh luar biasa. Itu berkat dari Thalita Honey. Ini dia produknya, bisa kontak saja ke Thalita. Pemirsa akan mendapatkan Thalita Honey yang sungguh menyehatkan. Tadi sudah disampaikan bahwa beberapa kelebihan dari KUHP yang baru itu adalah restorasi justice. Terus kemudian ada ini juga ada ya penjara akan berkurang isinya. Kalau sekarang kan overload Pak Prof ya, akan bisa berkurang. Kemudian ada denda yang disesuaikan juga dengan kekuatan atau kenyataan perekonomian masyarakat Indonesia. Hanya kekurangannya itu ada ya plus minus itu pasti ada Pak Prof. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof ya. Kepastian hukum ini nanti memang harus ada yang kontrol ini Pak Prof. Ya karena masyarakat wah ini kok lebih mudah, lebih gampang, lebih ringan begitu ya, itu persepsi di masyarakat. Kemudian ada juga akan terjadi penyalahgunaan
seperti Pak Prof disampaikan tadi bahwa khawatir terjadi penyimpangan hukum. Tetapi Pak Prof tadi juga menyampaikan apresiasi yang luar biasa bahwa karya anak bangsa sekarang sudah bisa diberlakukan di Indonesia. Pak Prof, selanjutnya Pak Prof terkait dengan ini KUHP yang baru, ini ada hal yang menarik juga saya kira ini Pak Prof, terkait dengan pernikahan yang tidak resmi. Ya, tidak resmi itu bisa tidak dicatatkan di KUA ataupun juga tidak dicatatkan di catatan sipil. Kira-kira bagaimana pandangan Pak Prof terkait dengan masalah ini? Atau barangkali mungkin orang yang menikahkan begitu, kira-kira ada enggak jerat hukumnya sehingga semua masyarakat itu bisa mencatatkan ya pelaksanaan pernikahannya atau perkawinannya baik di KUA maupun di catatan sipil. Kira-kira gimana, Prof? Gini, memang sekarang ini dengan keluarnya KUHP yang baru, banyak masyarakat yang mempersoalkan tentang undang-undang KUHP baru tentang perzinahan, kawin di bawah tangan, kan gitu toh. Nah, kemudian hidup bersama gitu loh. Nah, kalau dulu kita mesti lihat dalam KUHP yang baru, yang lama itu perzinahan jelas, mungkin di pasal 284 kalau nggak salah ya. Nah, itu ancamannya 9 bulan, kan gitu toh. Nah, kemudian itu kawin siri itu jarang disinggung gitu loh. Hanya ada penghalang perkawinan. Itu pasal 279 KUHP pidana yang ancamannya itu kalau nggak salah lebih kurang 7 tahun kalau nggak salah. Nah, itu kita harus bedakan antara kawin siri. Kawin siri itu kalau dilakukan sesuai dengan syariat agama, itu misalnya Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, pasal 2 ayat 1, perkawinan itu dapat dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi pasal 2 ayat 2, setiap perkawinan itu harus dicatat. Nah, jadi kalau misalnya salah satu, kita lihatlah perkawinan itu toh, nah itu kita lihat apakah seseorang itu kawin di bawah tangan maksud saya, itu sah secara agama tidak? Prosedurnya tidak, sah enggak? Misalnya rukun nikah sudah terpenuhi, kan itu toh. Tetapi yang mengawinkan itu apakah sudah terdaftar di KUA apa belum? Kan ada yang ngawinkan tuh mesti terdaftar wali yang kawin untuk nikah itu. Nah, kalau belum terdaftar, nah itu jadi permasalahan lagi. Nah, artinya harus petugas dari kementerian yang ditunjuk begitu ya. Itu harus benar. Nah, yang kedua, kita lihat juga di situ ini yang bahaya. Mereka melakukan satu pernikahan itu sudah sepengetahuan istrinya tidak, yang kalau dia sudah menikah kan itu. Nah, yang kedua, waktu menikah itu si laki-laki itu mengaku lajang atau sudah beristri. Itu yang disebut dengan bisa kena pasal 279 apabila istrinya melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, kan gitu. Tapi di dalam KUHP yang baru ini lebih spesifik. Nikah siri pun bisa kena pidana ilegal. Nah, yang jadi persoalan bagaimana orang yang sudah lama melakukan nikah siri ini, yang sudah punya anak, sudah ini, kan gitu. Nah, ini ancamannya ada lagi. Makanya kita lihat lagi apakah nikahnya itu sah. Kalau sah misalnya kan itu toh. Nah, itu kita mesti lihat lagi apakah waktu nikah itu disembunyikan bahwa dia masih lajang atau tidak. Nah, kemudian apakah itu merugikan orang lain?
Yang merugikan orang lain misalnya istrinya yang terdahulu atau apa kan itu. Ini bisa rentetannya dan ancamannya itu cukup bagus, tetapi ada denda lagi di situ. Dendanya kalau nggak salah sampai 500 juta. Waduh, luar biasa itu Pak Prof. Ya, jadi memang tujuannya dari KUHP baru adalah untuk melindungi daripada kaum wanita. Itu satu. Itu yang sekarang repot. Gimana yang sudah melakukan nikah siri dan punya anak kan itu toh. Nah, ini bahaya. Nah, kemudian istilahnya hidup bersama ya. Ya, hidup bersama. Nah, ini juga bisa dipidanakan. Nah, bagaimana orang-orang yang sekarang ini wanita-wanita yang sifatnya mandiri? Kan banyak wanita mandiri, dia tidak perlu untuk nikah kan gitu toh. Nah, ini juga harus hati-hati. Ini juga bisa kena. Cuman pemerintah itu membatasi. Karena ini sifatnya privasi, maka orang yang bisa diancam hukuman itu kalau ada pengaduan daripada orang yang ada hubungan, misalnya istrinya, orang tuanya, anak semendanya. Tapi masyarakat nggak bisa, misalnya Ustadz Abu Siri punya pacar, misalnya kumpul kebo, ya masyarakat tuh nggak bisa nangkap. Tapi mungkin orang tua si pacarnya atau istri Ustadz, ya itu bisa melaporkan. Ya. Jadi itu namanya delik aduan. Ya. Nah, yang sekarang ini kita lihat marak sekali. Kalau saya nggak mau di Jawa lah misalnya. Bali lah Prof. Itu misalnya, itu terang-terangan ada nikah siri, aman, ini. Itu bahkan ada fasilitas yang bisa diterima gitu. Wah, luar biasa itu. Nah, ini kan bahaya itu. Nah, inilah apakah orang itu sudah terdaftar sebagai petugas untuk mengawinkan apa tidak? Nah, ini yang harus sekarang ini memang pemerintah ini melindungi praktek-praktek ilegal tersebut. Nah, kenapa terkena pasal 279 kalau yang lalu ya? Tapi kalau sekarang KUHP baru itu diatur dalam pasal 402 sampai 405 kalau nggak salah saya. Kalau dulu 9 penghalang perkawinan. Yang nikahnya itu benar, tapi melakukan identitas palsu itu yang nggak benar. Nah, itu kena itu pelanggaran lagi itu Bro. Ya, itu 279 tadi penghalang perkawinan. Misalnya dia mengaku lajang, itu kan identitas palsu. Dia ini kan gitu toh. Nah, itulah identitasnya itu pemalsuan, itulah salah satu dikenakan itu. Nah, ini yang bahaya. Nah, itu bukan hanya dia sendiri yang melakukan pernikahan siri, tapi yang menikahkan itu juga kena turut serta. Yang nikah siri kena karena pemalsuan, kemudian yang menikahkan juga kena. Karena dia membantu orang melakukan satu delik atau perbuatan pidana. Ini yang harus hati-hati. Jadi saya bingung juga kalau di mana di Jawa atau di mana punya pamflet nikah siri atau apa gitu ya. Murah, aman, cepat, privasi. Jasa melayani nikah siri. Itu kan. Fasilitas 1, 2, 3 begitu. Wah, luar biasa itu Bro. Itu banyak itu. Nah, ini yang ngeri kita. Jadi untung aja orang ini belum, karena itu delik aduan. Ya nasib lah itu belum dilaporkan. Tapi kalau salah satu pihak yang dirugikan dan istrinya atau orang tuanya laporkan, jadi anak semenda gitu, selesailah itu orang. Terlalu berani gitu. Betul. Pemirsa, sungguh luar biasa perbincangan kita dengan Profesor Dr. Nuryanto SHMH,
MBL yang tadi sudah banyak menjelaskan terkait dengan permasalahan pernikahan yang tidak tercatatkan di KUA maupun di catatan sipil, kemudian hidup bersama tanpa ikatan perkawinan atau pernikahan, kemudian ada lagi ya nikah siri. Ini terutama nikah siri ini ternyata tadi penjelasan dari Pak Prof itu baik yang menikah kalau itu ada unsur pemalsuan dokumen, Pak Prof, begitu ya. Terus kemudian yang menikahkan ini juga harus hati-hati. Yang menikahkan ini karena turut serta dalam perbuatan melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dia juga dijerat dengan hukum. Luar biasa, Pak Prof. Kita memang sebagai orang yang paham hukum seperti Pak Profesor Nurianto, sehingga kita jangan bosan-bosan Pak Prof untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa orang yang memberikan layanan nikah siri itu pun juga bisa dikenakan hukum ya. Sehingga dengan demikian maka saya harap agar supaya pemirsa hati-hati betul ketika mau melaksanakan pernikahan siri maupun hidup bersama tanpa ada ikatan pernikahan alias kumpul kebo lah barangkali mungkin Pak Prof ya. Pemirsa yang sungguh tetap semangat bersama Talita Media Raihan bersama Pak Profesor Dr. Nurianto harus tetap semangat untuk mengkaji berbagai macam hukum-hukum yang ada di Indonesia. Namun jangan lupa ini ada Talita Hone yang menyehatkan untuk kita semuanya. Pak Prof, perbincangan kita mari kita lanjutkan. Ini terkait dengan kira-kira bangsa Indonesia ini kan punya undang-undang yang baru nih Prof. Ya, undang-undang baru yang sekian lama kita menggunakan produk undang-undang dari ya produknya Belanda begitu ya. Kira-kira harapan Pak Prof ke depan dengan adanya undang-undang baru ini KUHP 2023 yang sudah secara resmi diberlakukan di Indonesia, harapan Pak Prof kira-kira gimana Pak? Begini, kita dulu itu ada dua sebelum undang-undang ini yang sudah diundangkan. Kita berpedoman ada dua, yang satu dengan intercontinental law, satu lagi common law. Nah, waktu itu kita gunakan itu intercontinental law. Nah, sifatnya itu ada filosofinya adalah pembalasan. Nah, sekarang kita sudah punya undang-undang baru, Karya Anak Bangsa. Nah, ini sudah berpedoman. Setiap undang-undang itu kan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Sehingga dengan demikian undang-undang yang baru ini lebih spesifik. Karena mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, di mana Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kan itu, dan sebagainya. Nah, ini sudah masuk ke 5 sila itu tadi, dan kemudian masuk kepada Undang-Undang 45. Jadi, saya berharap di sini juga kita lihat undang-undang ini, kalau menurut saya cukup bagus karena memperhatikan pelaku dan memperhatikan korban gitu loh. Baik, pemirsa, luar biasa dari Pak Prof tadi. Jadi dengan undang-undang atau KUHP yang baru di Indonesia ini patut kita semuanya bersyukur bahwa KUHP yang baru ini sudah produk anak bangsa yang harus kita hormati, yang harus kita laksanakan, sehingga ke depan harapannya Indonesia akan lebih baik terkait dengan penegakan hukum. Saya kira Pak Prof mungkin ada closing statement untuk pemirsa sehingga dalam keseharian bisa hati-hati dalam melangkah agar supaya tidak tersangkut dengan hukum. Terima kasih Pak Doktor.
Ustadz Abu Siri. Yang pertama itu saya menekankan bahwa memang undang-undang KUHP yang baru ini pasti ada positif dan negatifnya. Ya marilah kita cermati dan kemudian mari kita sama-sama, kalau misalnya memang ada yang kurang, mari kita sama-sama untuk mengajukan merevisi. Kan gitu toh, Ya. apakah melalui judicial review atau apa, kan itu toh. Nah, kemudian yang paling pasti adalah bahwa kita sudah bisa menciptakan undang-undang sendiri. Kita hargai. Itu yang luar biasa. Pemirsa, sungguh luar biasa harapan dari Pak Prof nanti. Plus minus dalam KUHP itu pasti ada. Tetapi satu hal, KUHP yang baru itu adalah produk anak bangsa yang patut kita acungi jempol. Begitu Pak Prof ya. Sungguh luar biasa. Mudah-mudahan pemirsa semuanya bisa terus bersama Talita Media Raihan, bersama narasumber kita khusus spesialis hukum itu adalah Profesor Dr. Nurianto. Terima kasih Pak Prof atas kebersamaannya. Terima kasih para pemirsa sudah mengikuti bincang terkait dengan pengetahuan hukum di Indonesia. Terima kasih dan saya akhiri dengan para santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.